Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon mamamu, ben ora bosen wong. Belum mulai ya, suwi. Halo Mas Gatut. Cak Muzain. Yo, masuk. Om. Assalamualaikum. Bang. Waalaikumsalam. Halo Mas Lendeng. Baik, baik. Nanti ki Mas Eka Prastama. Halo, Mas Eka Prastama nanti. Belum pada join, tunggu dulu sekitar 5 menitan lah paling. Mas Gatut masih di Qatar ini? Masih, Mas. Weh lah. Nggak pulang-pulang ini. Udah berapa kayak Bang Toib aja nih.
Belum mulai ya? Belum Pak, ini sepertinya masih pembicaranya belum hadir ya. Halo, saya sudah datang. Oh, kurang satu lagi. Salam kenal Mas, selamat hari. Oke, yang benar. Barangkali tinggal menunggu Bapak Eka Prastama dulu kali ya Pak ya. Iya, Kan beliaunya pembicara ditelepon aja. utama ya. Gimana? Beliaunya ditelepon. Tadi 2 menit yang lalu Telepon beliaunya aja lupa mungkin. Iya tadi ada. Tadi ada soalnya. Bentar. Tak kontaknya, bentar. Tak telepon belum jawab apa asar sari mungkin ya. Ya mungkin ya Pak ya. sekitar 2 menit yang lalu masih kontak-kontakan dengan saya beliaunya. Mungkin asar mungkin. Mungkin. Nah, Kalau saya di sini masih jam 9 pagi ya mau sholat apa? Sarapan dulu, Mbak. Iya, sarapan Zoom. Mbak Ado wis adus Ngopi durung dulu, niku. ngopi. Gorong ijik lekaran bar ibadah pagi. Sampun adus durung, Mbah. Dereng, baru bangun tidur. Adus sik, Mbah. Wah, kok ketinggalan. Makane kamerane mati soalnya durung adus. Aku nek adus sih suwi. itu Mas Eka sudah ada. Mas Eka sudah ada. Nah itu ada tuh. Oke, sip. Oke, barangkali mau dimulai sekarang ya Bapak Ibu. Monggo. Baik, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Pada sore hari ini ya sambil menunggu berbuka puasa kita akan memulai acara sharing ya atau semacam talk show ya. Jadi yang diadakan merupakan kolaborasi antara PAS-NU, IMNU, GP Ansor, dan juga PCNU UK dan KMNU Telkom University. Di sini saya Ilma Mufida yang akan bertindak sebagai moderator pada acara sharing ya atau ngaji online pada sore hari ini. Jadi di sini akan ada 2 pembicara sesuai dengan tema yang akan disampaikan yaitu fikih difabel, dekonstruksi keberpihakan dan kebersamaan. Nah, pada hari ini kita akan memulai talk show dengan 2 pembicara yang memang sangat sangat kompeten sekali di bidangnya. Yang pertama adalah Bapak Slamet Tohari. Beliau ini adalah pengurus Pusat Studi dan Layanan Disabilitas UB. Dan sewaktu saya searching juga ternyata memang Universitas Brawijaya itu mempunyai layanan disabilitas yang cukup intensif ya.
dalam mencanangkan program-program disabilitas dan akhir-akhir ini juga berhasil meraih penghargaan internasional dalam rangka berkaitan dengan proyeknya, yaitu memberikan semacam prosedur atau alur pendaftaran bagi mahasiswa yang difabel, sehingga sini diharapkan tidak hanya mahasiswa yang secara kasat mata normal ya, tapi juga yang difabel juga terfasilitasi dalam hal pendidikan tinggi. Nah, kemudian pembicara kita yang kedua yaitu Bapak Eka Prastama. Nah, beliau ini adalah Program Officer Assistive Technology Clinton Health Access Initiative atau CHAI Indonesia, dan juga dari FASN juga. Dan memang beliau juga sangat kompeten ya, karena CHAI ini sebenarnya adalah lembaga internasional yang memang juga berfokus kepada penanganan kesehatan ya, di negara-negara berkembang pada khususnya, dan di Indonesia juga sudah ada perwakilannya. Baik, untuk acara pada sore hari ini, susunan acaranya, yang pertama nanti akan ada pembukaan, dari saya ini sudah tadi ya pembukaan. Kemudian yang kedua itu nanti akan ada speech yang pertama oleh Bapak Eka Prastama, disusul dengan speech kedua ya oleh Bapak Slamet Tohari. Nah, kemudian nanti akan ada diskusi. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, silahkan. Selanjutnya setelah diskusi nanti juga akan ada kasidah ya, setelah kasidah doa dan terakhir penutup. Baik, supaya langsung saja ke pembahasan. Jadi kita akan memulai pembicara kita yang pertama ya, yaitu akan dibawakan oleh Bapak Eka Prastama selaku pengurus Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Mangga Bapak Eka, dipersilahkan. Mas Eka masih mute itu, Mas Eka. Ya, masih mute. Sorry, agak lambat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam kenal, ada Mbak Ilma. Ini jadi agak keder ini karena moderatornya PhD ini. Ya, Mas Muzayan gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Saya ini juniornya Mas Muzayin Mbak di kampus dulu, jadi yang ngerjain saya di PMI ya beliau itu. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua. Ada Mas Didi, kemudian juga Mas Slamet Tohari yang berkenan meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk bisa memberikan ilmu dan pengalamannya tentang fikih disabilitas atau fikih difabel. Ya, perkenalkan nama saya Eka Prastama. Saya dulu tahun 2009 masuk tahun 96. Lulusan teknik industri dan ya, saat itu memang cukup dekat dengan teman-teman di NU, terutama di PMI, dan mungkin itu juga awal-awal kita bisa bergerak di kampus. Berbicara tentang disabilitas atau difabel, saya coba mau share screen. Apa? Ya, share screen-nya bisa? Mungkin Siapa sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya. Apa? mute semua peserta selain pembicara, Ya. Mbak. Mau ngomong apa? Apon. Ya. Saya tidak tahu apakah semua sudah terbiasa dengan difabel atau disabilitas. Top apa? Mbak moderator, mohon itu pesertanya semua di mute dulu kecuali pembicara Mbak, biar fokus. Oh iya Bapak,
Bapak Ibu mungkin yang belum di-mute mic-nya boleh di-mute dulu ya supaya nanti ini bisa lebih jelas pembicaranya dalam menyampaikan materinya. Ya, terima kasih. Kita bikin satu asosiasi kecilan, kemudian teman-teman beberapa teman itu terlibat dan anak-anak di kampung Radio Palasari itu kita dampingi, kita ajak jalan-jalan ke beberapa daerah di kota Bandung, kemudian kita dampingi belajar, ya macam-macam lah waktu itu. Cuman saya nggak tahu sekarang masih ada apa tidak. Nah, sebenarnya siapa sih mereka itu gitu kan? Saya tidak tahu apakah teman-teman juga sudah familiar gitu kan? Karena terminologi ya kita dengan bukan kita ini saat ini mungkin juga cukup kuat. Selama ini kita terbiasa dengan orang-orang yang mungkin atau kondisi yang mungkin kita anggap normal, kita anggap sempurna, kita anggap sama, sementara kita lupa bahwa ciptaan Allah SWT yang juga punya diberi kesempatan untuk bisa hidup di dunia dengan berbagai macam potensi yang ada atau berbagai macam kondisi yang ada. Nah, selama ini kita agak terlupakan apakah selama ini kita sudah berusaha untuk melibatkan mereka secara sama dengan orang-orang yang lain. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita bersama, sehingga mungkin kita bisa membangun sebuah dekonstruksi atau cara pandang tentang disabilitas ini dengan lebih luas, sehingga kita mendefinisikan kebersamaan, keberpihakan itu betul-betul terbuka bahwa mereka adalah bagian dari kita. Kalau di foto ini saya ceritakan ini di Tuban, ini ada satu keluarga yang anaknya tidak bisa melihat, punya bayi juga yang juga tidak bisa melihat. Kemudian yang di dua itu, yang sebelah atas itu kemarin saya baru saja menengok, itu keluarga di Salatiga, orang tuanya juga tidak punya pekerjaan, bapaknya juga tiduran di rumah, anaknya dua-duanya punya disabilitas intelektual dan fisik, tidak bisa jalan. Atau ada gangguan ketika dia berjalan. Nah, yang bawah ini adalah anak kecil, Mas Yusuf, dia juga di sekitar rumah saya, dia masih belum bisa berbicara, dan ada beberapa hal yang lain. Nah, ya ini mungkin sebagai pengantar, apakah kita sudah cukup mengenal siapa mereka gitu kan. Nah, ini contoh diskriminasi atau apa ya, fakta tentang tidak aksesnya sebuah masjid misalnya. Jadi masjid atau gereja atau tempat-tempat ibadah yang lain juga banyak yang tidak bisa diakses oleh yang disabilitas. Nanti mungkin Mas Samek yang banyak akan menceritakan kenapa dan bagaimana itu bisa terjadi serta apa yang harusnya kita lakukan. Bahkan calon haji pun juga dilarang misalnya untuk penyandang cacat atau disabilitas. Nah, semoga mungkin sekarang sudah berbeda, sekarang sudah bisa beribadah. Jadi yang ingin saya sampaikan di awal ini adalah apakah kita menganggap mereka itu sama atau berbeda dengan kita. Nah, kita coba refleksikan ke konsep yang kita pahami, apakah itu misalnya di surat Atin, bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, apakah foto-foto yang tadi kita tampilkan itu bentuk yang kita anggap sebaik-baiknya, atau mereka itu bagian yang tidak pantas sebenarnya, dan sehingga kita tidak bisa, kita tidak perlu untuk hidup bersama-sama dengan mereka sebagaimana dengan orang-orang yang seperti kita misalnya. Atau konteks dalam surat Al-Hujurat ayat 11 tentang bagaimana kita tidak boleh saling merendahkan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Bagaimana hal ini bisa kita refleksikan kembali sehingga kita bisa menyentuh kelompok-kelompok yang
mungkin kita anggap rendah, tapi sebenarnya mungkin rendah di mata manusia, tetapi tinggi di mata Tuhan. Dan hal ini ya ya apa ya masih banyak persoalan yang terjadi di Indonesia, terutama di masyarakat kita yang terkecil saja. Apakah kita sudah membuka ruang untuk mereka bisa bersama dengan kita? Bagaimana kita berpihak dengan mereka? Bagaimana kita berpihak atas kondisi-kondisi yang mereka alami sampai dengan saat ini? Nah, kalau kita bicara orang-orang yang terpinggirkan, tentu saja biasanya kita banyak orang yang merasa kasihan, merasa ingin mensupport, merasa ingin membantu. Nah, kalau di foto ini saya perlihatkan itu Izul itu dari sekarang dia fotografer di asal Banyuwangi, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dia dulu sekolah di SLB, kemudian masuk ke Madrasah Aliyah, sempat 2 bulan satu kos dengan saya di Surabaya, dan sekarang jadi fotografer, sudah jadi artis dia. Nah, ketika dia menyampaikan itu di depan guru-guru misalnya, dan ini tentu saja sebagian besar Muslim, ya banyak orang yang tangis, banyak orang yang merasa sedih, merasa kasihan. Tapi ketika mereka pulang ke rumah, kembali ke komunitasnya, kembali ke kehidupan sosial masing-masing, tentu tidak semuanya mewujudkan kasihan dan keinginan itu menjadi sebuah kenyataan, menjadi sebuah tindakan-tindakan konkret sesuai dengan kapasitas mereka. Nah, ini yang mungkin menjadi sebuah pertanyaan yang nanti bisa kita diskusikan bersama ketika ya kalau kita bicara di agama Islam, jelas bagaimana bahwa orang-orang yang paling bermanfaat itu adalah yang paling diakui misalnya di mata Tuhan. Mungkin juga di agama yang lain tentu tidak berbeda dengan ini, tetapi bagaimana sebagian orang kita mengalami kesulitan atau mengalami hambatan ketika mereka punya niat tapi ya tidak sampai kepada pelaksanaan meskipun dalam hal yang paling kecil. Nah, mungkin nanti ini yang disampaikan oleh Mas Slamet, bagaimana fikih disabilitas itu bisa menjawab persoalan-persoalan sehingga umat Islam dan mungkin juga umat yang lain bisa memahami ini secara lebih bagus. Nah, ini contoh satu anak yang awalnya ditolak masuk sekolah, kemudian dia bisa diterima di sekolah di Banyuwangi juga cukup lama, dan ya anak-anak juga merasa tersentuh. Nah, kadang ketika anak-anak itu lebih mudah untuk bisa menerima dan lebih mudah untuk terlibat, mensupport temannya. Tetapi ketika di keluarga itu tidak mudah dan sangat banyak tantangannya. Kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya di tingkat RT, tentu saja kita lebih sering membahas tentang balai RT, keamanan, sampah bagaimana bisa terbuang dengan baik, kemudian mungkin ada arisan, tetapi kita lupa pada kelompok-kelompok yang misalnya ada tetangga kita yang tidak punya tangan dan kaki dan mereka butuh sekolah, bagaimana mereka itu. Jadi sebenarnya apakah mereka itu tidak bisa mengakses karena memang mereka tidak bisa berjalan, mereka tidak bisa beribadah, apakah karena mereka tidak punya kaki atau tidak bisa bicara, atau memang lingkungan kita yang mengeksklusikan mereka, mengeluarkan mereka dari kita. Nah, ini mungkin sebagai pengantar diskusi saja, karena mungkin lebih banyak nanti Mas Slamet atau Hari yang akan menyampaikan bagaimana fikih disabilitas itu bisa disampaikan kepada kita semua sore hari ini sebagai hikmah untuk pembelajaran di bulan puasa ini. Mungkin satu yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa memang di berbagai tempat di Indonesia masih banyak hal yang harus kita lakukan. Gitu. Kalau Indonesia itu secara proporsi agama itu katakanlah 90% umat Muslim, sangat
membutuhkan banyak dukungan. Nah, ini menjadi satu pertanyaan besar bagi kita semua, bagaimana merefleksikan keimanan, merefleksikan keikhlasan, merefleksikan ketakwaan itu dalam bentuk yang sederhana. Nah, ini biasanya Mbah Hadoh, Mbah Didi ini yang handal ini kalau bicara seperti itu. Ya, mungkin itu sih pengalaman dari saya. Jadi nanti mungkin bisa lebih banyak didiskusi, dan saya pikir Mas Slamet Tohari bisa memberikan banyak pencerahan bagi kita semua. Demikian saya kembalikan kepada Mbak Ulmi. Ya, terima kasih kepada Bapak Eka atas pemaparan yang sudah diberikan ya. Tidak panjang tapi cukup mengena bahwa memang di Indonesia memang masih istilahnya masih menganggap bahwa kalangan disabel itu sebagai masih ini ya, masih memandang sebelah mata. Padahal sebenarnya mereka juga punya hak yang sama dengan warga normal pada umumnya. Tapi di Indonesia memang pandangannya masih demikian ya Bapak ya barangkali. Mungkin ini kita akan langsung menuju ke sesi kedua saja, yaitu pembicara kedua yang sebentar. Jadi karena pada acara sore hari ini akan ada dua pembicara. Pembicara kedua yaitu Bapak Slamet Tohari ya. Beliau ini adalah pengurus Pusat Studi dan Layanan Disabilitas dari Universitas Brawijaya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa memang Universitas Brawijaya punya punya pusat studi dan layanan disabilitas yang mana itu sudah meluncurkan program-program bagaimana memfasilitasi para difabel, bahkan para difabel sekarang sudah punya akses yang lebih ya di ranah perguruan tinggi begitu. Baik, kepada pembicara kedua, Bapak Slamet Tohari, dipersilakan Bapak. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Ilma Mufidah atas waktunya. Terima kasih pada semuanya, teman-teman dari KMNU, FAS NU, juga NU UK, juga GP Ansor tadi, Jakarta Timur. Saya merasa senang bisa diundang untuk sharing di sini. Sebelumnya saya ucapkan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menceritakan dahulu bagaimana awal dari terbitnya buku fikih penguatan disabilitas ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan bukunya, saya bisa mengirimkannya. Mungkin saya akan share di chat atau saya kirimkan ke panitia untuk bisa dibagikan secara gratis dalam bentuk PDF. Awal muasalnya adalah mungkin sebagaimana Mas Eka, saya dan Mas Eka sudah kenal sejak lama, mungkin sudah sejak tahun 2013-an, 2012, untuk bekerja di isu disabilitas. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyandang disabilitas punya banyak problem, entah itu sulitnya akses dalam dunia pendidikan, kesulitan dalam mengakses pekerjaan, stigma, dan seterusnya. Nah, yang paling urgen itu karena kami, beberapa pengurus PSLD itu berlatar belakang NU, kira-kira begitu, dan menjadi pengurus ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Kebetulan rektor kami juga NU, sudah 3 periode, dua periode ini, gitu. Terus kami tentu saja sebagai penggelut disabel dan berlatar belakang santri gitu dan aktif di Nahdlatul Ulama, kami sering berjumpa dengan teman-teman penyandang disabilitas. Itu banyak ditanya, misalnya banyak ditanya dan banyak mendapat keluhan. Misalnya mau ke masjid tetapi tempat wudhunya di masjid itu banyak yang ada kolamnya. Apalagi masjid-masjid NU harus diakui itu kan banyak yang kolamnya. Ada tempat cuci kakinya itu ada kolamnya, kadang bahkan ada ikannya gitu. Terus terkadang juga tidak ada pegangan tangannya. Dan kalau subuh itu malah beberapa masjid termasuk di kampung saya
itu perempuan itu ditaruh di lantai 2, kemudian atau seterusnya. Banyak yang itu tidak aksesibel. Padahal yang kalau sholat subuh itu kan yang rata-rata pergi ke masjid kan itu apa? Orang-orang tua, dan mereka juga kesulitan. Masalah-masalah lain adalah banyak sekali, misalnya bagaimana ketika dalam perjalanan mau Jumatan tetapi masjidnya tidak aksesibel. Bagaimana ketika menikah dia tidak punya larangan mau mau ijab kabul kan harus salaman. Pernah juga teman tunanetra itu ditolak jual beli, yaitu nggak boleh beli sesuatu karena dan juga tidak boleh menjual sesuatu karena di dalam madhab tertentu, kalau nggak salah madhab kelompok tertentu, yang namanya jual beli itu harus tahu wujud barangnya, sedangkan tunanetra kan nggak ngerti. Bagaimana dia bisa melakukan transaksi? Siapa tahu dibohongi duitnya itu 10.000 ternyata bukan 50.000 dan seterusnya. Itu banyak ada yang ditolak seperti itu. Bagaimana dengan jual beli online misalnya dan seterusnya, yang itu dilakukan oleh tunanetra. Atau misalnya bagaimana ketika orang tidak punya tangan dan dia mau wudhu, apa yang harus diusap? Nah, dan untuk menjembatani permasalahan-permasalahan itu kemudian kita juga merasa resah sebagai organisasi yang NU sebagai organisasi terbesar di Indonesia belum mampu memberikan jawaban-jawaban itu dan bagaimana kemudian merangkai agama ini menjadi daya dorong terhadap perubahan, terutama di kelompok-kelompok pedesaan yang menjadi basis Nahdlatul Ulama. Nah, kalau NU mampu dekat-dekat kekuasaan, bisa juga ini kan menjadi perubahan besar yang tetap berbasis pada aspek kultural yaitu agama. Tidak kemudian kita bicara human right, tapi kan kalau dalam bahasa agama harus ada juga menggunakan ayat-ayatnya atau buku-buku fikihnya. Nah, kita sedang merancang itu, tiba-tiba itu terdengar oleh PBNU dan kemudian kita dipanggil oleh PBNU menceritakan tentang apa yang kita pekerjaan dan ternyata PBNU memang sedang melakukan itu. Jadi seperti seperti tutup ketemu gelas ketemu tutupnya. Nah, kemudian tapi PBNU tidak bisa melaksanakan bagaimana rumusan fikih itu akan diproses. PBNU hanya melakukan pendefinisian konsep yang lebih ramah terhadap difabel, atau alias apa yang dikatakan dalam seminar ini adalah mendekonstruksi makna di dalam agama yang selama ini dipahami oleh orang umum sebagai misalnya tidak normal, orang tidak genep kalau bahasa Jawa dan seterusnya, itu menjadi lebih manusiawi. Maka mereka misalnya ada bahasa tertentu misalnya dawil khosois atau orang-orang yang membutuhkan kebutuhan khusus. Nah, kemudian isu difabel ini dibawa ke Munas di Lombok. Sebelum dibawa Munas di Lombok itu dibicarakan di Pramunas di Purwakarta. Baik di Purwakarta maupun di Lombok itu dibicarakan serius tentang mahwa disabilitas. Gitu. Apa itu disabilitas? Berbagai pendapat bahwa dia adalah ghairu mu'alaq atau orang yang belum sempurna, orang yang belum terbebani dan seterusnya. Ghairu mu'alaqah misalnya dalam definisi Al-Qur'an itu maksudnya apa? Terus kenapa di Al-Qur'an banyak ayat yang mengatakan misalnya summum bukmun umyum fahum la yarji'un itu maksudnya apa? Itu banyak perdebatan oleh para alim ulama kita dan hasilnya sangat luar biasa bahwa definisi disabilitas itu adalah kelompok yang memang di sini sebenarnya itu terkait dengan dimensi sosial, artinya dia menjadi difabel itu karena masyarakatnya atau lingkungannya tidak menerima dia. Sebagai gambarannya begini, misalnya Mbak Vira, di sini ada Mbak Vira, itu dia menjadi difabel bukan karena dia pakai kursi roda, tetapi karena fasilitas yang dia miliki atau yang melingkupi dia itu tidak menerima dia atau tidak mau ramah terhadap dia.
Beda dengan misalnya fasilitas di luar negeri, di Jepang atau di Amerika atau di Australia atau di UK, begitu ramah, maka bisa seseorang itu tidak menjadi difabel. Selama masyarakat dan lingkungannya itu diskriminatif dan tidak ramah terhadap dia, maka dia sebenarnya menjadi difabel. Nah, difabel ini juga menjadi bagian dari dalam perdebatan itu adalah apa? Sebagaimana lelaki dan perempuan, gitu aja. Amrun mutanawi, segala urusan yang itu hanya bagian dari macam-macamnya dunia. Karena sebagaimana dikutip dari Mas Eka, tadi bahwa sesungguhnya manusia itu mengutip Al-Quran, Mas Eka mengutip Al-Quran, itu sesungguhnya Tuhan itu, Allah Subhanahu Wa Taala itu telah menciptakan apa makhluk jenis kita ini adalah sudah sesempurna-sempurnanya, apapun bentuknya. Apakah kita bisa mengatakan misalnya orang Eropa itu tidak sempurna, orang Afrika tidak sempurna? Kan tidak. Bahwa apa yang sudah ada itu ya sudah sempurna. Nah, permasalahannya kemudian apabila kita mengatakan misalnya tunanetra atau tunarungu atau tunadaksa seperti saya ini dikatakan tidak sempurna, berarti kita itu melakukan apa? Pengingkaran terhadap sunnah, terhadap apa yang sudah disunahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu sudah sempurna. Maka kemudian tidak ada sempurna dan tidak sempurna, karena pada prinsipnya adalah setiap individu mempunyai kesempurnaan masing-masing. Nah, setelah melakukan pendefinisian itu, para ulama dan juga melakukan merujuk kepada ibarat-ibarat dari kitab klasik khas NU, tentu saja dengan guyon-guyon. Kemudian disusunlah apa yang namanya fikih. Nah, fikih itu kebagian yang menyusun fikih itu adalah pusat studi dan layanan disabilitas bekerjasama dengan pusat studi pesantren dan lembaga Bahsul Masail Jawa Timur. Tapi kan kita tidak boleh mengatakan bahwa masalah yang dihadapi penyandang disabilitas itu berdasarkan kita saja. Maka kita harus melakukan survei atau melakukan FGD. Maka yang kita lakukan adalah mengumpulkan teman-teman difabel, kira-kira yang kita kumpulkan saat itu ada 60 lebih di Jawa Timur dari berbagai jenis disabilitas. Tapi harus kita akui pada saat itu kita melupakan jenis disabilitas mental. Wah, saat itu kita benar-benar lupa. Maka kita akhir-akhir ini kita dihujat, kenapa tidak melakukan mengajak mental gitu kan? Mental juga banyak yang mengalami masalah sebagai junun, bahkan banyak difabel mental itu secara agama banyak yang memaknai bahwa mereka tidak berhak menerima warisan dan seterusnya. Kemudian difabel-difabel itu kita ungkapkan apa masalahmu sehari-hari, yang kira-kira kemudian masalahnya itu kita bagi. Masalah pertama adalah masalah ubudiyah, yaitu masalah ibadah terkait dengan bagaimana baik itu mahdoh maupun ghairu mahdoh, ubudiyah ke masjid, sholat tarawih, dan zakat dan seterusnya. Kemudian adalah muamalah, jual beli dan seterusnya, seperti hubungan antar manusia. Kemudian ahwalus siyasiyah, itu ahwalus siyasah atau kebijakan publik. Kemudian ahwalus saksiyah atau masalah internal keluarga. Bagaimana misalnya penyandang disabilitas mendapat kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan misalnya ada kasus di mana ini masih menjadi berlaku di Indonesia apabila penyandang disabilitas, apabila perempuan itu di tengah pernikahannya itu menjadi difabel, maka lelakinya itu berhak mencerai menurut pasal Undang-Undang Nomor Tahun 74. Karena alasannya itu ada ditompang oleh kajian fikih. Nah, tentu saja kan ini sangat diskriminatif. Nah, kemudian kita kumpulkan itu menjadi kira-kira ada, boleh saya share? Silakan Bapak bisa di-share. Menjadi berapa masalah ya? Kelihatan ya? Buku ini nanti akan saya bagikan. Kalau bagi yang belum dapat. Tapi sebenarnya bisa di Google juga sih.
Kalau tidak salah ada 38. Baik itu menjadi ini ke 25 masalah. Menjadi 25 masalah. Nah, masalah-masalah itu kemudian kita bagi per chapter. Kita bagi per chapter. Masalah ubadiyah, ulama-ulama berkumpul di masalah. Aman. Jadi, Aman. Piye napa? Mohon yang bapak-bapak ibu yang lain yang bukan moderatornya bisa memute, Pak. mute mic-nya. Bang Jarwo. Host. Bu Ilma di sini. Hostnya bisa nge-mute hostnya. Hostnya Pak Didi ya? Siapa tadi hostnya? Bisa di-mute semuanya aja, Pak. Kenapa? Bisa langsung dilanjutkan saja, Pak. Oke. Hostnya udah jadi, ini moderator udah jadi host ya. Oh ya, Ora apa-apa. Sajene kan mlaku apik ngono lho. Kok nek biasane nek ora aku perangkat iku kan kok diangel-angel. Caranya klik partisipan, Mbak, terus kemudian dicari yang tidak mudah. Penting sing ponge penaan gampangan piye apike ngono. Ya, sip. Sip. Nah, sebelum kita bicara pakai saya utarakan dulu ya penelitian. Jadi setelah kita melakukan FGD itu ada juga kita melakukan survei. Karena kita harus tahu benar nggak sih ini mereka mengalami masalah ini di kalangan masyarakat. Kemudian kita survei, kita fokuskan di masyarakat santri. Bahwa sebenarnya kita ingin menguji seberapa seberapa Islam itu terimplementasikan dengan baik. Jika kita percaya Islam itu rahmatan alamin, seberapa Islam itu terimplementasikan dengan baik dalam konteks difabel. Maka kita melakukan survei dan pengecekan masjid-masjid gitu. Nah, ini adalah survei kami, saya tunjukkan sebentar. Dikit ya, Pak ya. Nah, hasilnya saja langsung ya. Survei ini kita landasi berdasarkan keputusan Peraturan Menteri Nomor 30 tahun 2006 tentang tata cara pembuatan bangunan yang aksesibel dan tempat umum yang aksesibel. Hampir mengatakan bahwa semuanya itu rata-rata tidak aksesibel. Misalnya pintunya, kalau pintu rata-rata aksesibel yang bisa dimasuki kursi roda, tidak ada masjid yang pintunya kecil, mungkin karena masjid kan rata-rata pintunya besar. Kemudian luas penampang terasnya yang besar agar kursi roda itu bisa masuk itu 48%. Kemudian mempunyai pegangan tangga, dari tangganya itu punya pegangan itu cuma 24%. Ini sebelumnya ini konteksnya adalah Jawa Timur. Yang punya ram untuk kursi roda bidang miring atau biasa disebut rem itu cuma 2%. Untuk tempat parkir yang khusus bagi difabel itu cuma 4%. Untuk yang ada tulisannya misalnya ini tempat wudhu, ini itu sedikit sekali. Ini tempat ini apa namanya? Yang itu bisa menjadi petunjuk bisa petunjuk kelompok tuli itu cuma 6,67%. Yang punya guiding block dalam konteks ini adalah diperuntukkan untuk tunanetra itu 0%, semuanya tidak ada. Keran yang aksesibel artinya yang bisa diraih oleh kursi roda, jadi mereka yang pakai kursi roda bisa meraihnya itu cuma 42,67%. Yang tempat wudhunya itu yang ada pegangan tangannya yang bisa nyaman begitu itu 6,67%.
Kemudian hanya 4% yang toiletnya itu aksesibel. Nah, ini agak aneh, agak lumayan ini. Secara khusus Masjid Al-Munawar Tulungagung itu meskipun tidak keseluruhan itu hampir memenuhi standar Permen PU nomor 6 tahun 2003. Saya kurang tahu apakah karena Bupati Tulungagung itu orang NU atau bukan apa, tapi nggak tahu. Masjidnya tiba-tiba dia memenuhi standar. Dan dia yang 6% itu rata-rata dari masjid ini. Ini adalah hasil survei. Kemudian kita juga melakukan survei. Survei ini kita lakukan di 3 tempat, yaitu Jombang, Tulungagung, dan Sampang. Jombang karena pusat kota santri, lahirnya NU di sana. Tulungagung sebagai basis pesisiran, Sampang sebagai Madura yang merepresentasi dari Jawa Timur. Nah ini statistik tidak perlu, skor hipotetik, nggak usah. Nah hasilnya dari kami adalah kemudian kita melakukan sedikit analisis inferensial gitu, berdasarkan pengalaman responden sehubungan dengan kegiatan keislaman, pengalaman sebagai santri, mereka yang mengaku sebagai santri, memiliki peran yang signifikan dalam membentuk sikap positif terhadap difabel. Jadi alhamdulillah bagi yang pernah belajar di madrasah, di pesantren, atau hadir di lingkungan pesantren, itu ada berkorelasi positif dengan sikap positif terhadap difabel. Terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara responden yang memiliki keluarga difabel dan tidak. Tetapi di sisi lain, kita mensurvei mereka yang punya anak difabel dan yang ataupun anggota keluarganya difabel dan tidak difabel di kalangan santri, itu justru sebaliknya. Dugaan kami kan bahwa orang atau keluarga yang memiliki anak difabel atau anggota difabel, misalnya adiknya atau kakaknya difabel, itu kan lebih aware terhadap difabel. Ternyata malah sebaliknya, responden yang memiliki keluarga difabel itu justru memiliki sikap yang negatif terhadap difabel dibandingkan dengan responden yang tidak memiliki difabel. Ini menjadi aneh. Tetapi nanti bisa dijelaskan karena mungkin secara kultural selama ini masyarakat menilai bahwa anggota difabel itu sering memberatkan, harus digendong, harus naik taksi, harus khusus dan harus dijaga, dan itu menyulitkan, dan mereka lebih keluarga difabel itu lebih berandai-andai, seandainya itu tidak ada difabel maka saya bisa keluar, saya tidak harus nunggu ke ayah saya dan seterusnya, mungkin bisa demikian. Kemudian saya bandingkan juga sikap masyarakat terhadap difabel cenderung lebih positif jika berkaitan dengan aktivitas peribadatan. Banyak kelompok di masyarakat santri itu lebih senang apabila difabel itu bisa involve di dalam kegiatan beribadah. Tetapi yang kelompok yang lain itu tidak, misalnya dia ikut kerja bakti tapi kalau wah alhamdulillah ya, meskipun dia tunanetra misalnya gitu, meskipun dia tanda petik tunadaksa tapi tetap mau ke masjid, itu lebih positif. Nah, kesimpulannya sederhana adalah aksesibilitas sangat buruk di tempat ibadah. Kemudian pondok pesantren sebenarnya itu di antara mereka itu telah menerima difabel baik sebagai santri ataupun sebagai guru. Tetapi harus diakui justru penelitian malah banyak guru atau guru ngaji itu yang sebel terhadap difabel, sehingga banyak guru ngaji berdasarkan survei lebih suka tidak mengajar difabel. Ada risetnya ini, mana nih? Sebentar lagi. Dia. Mungkin saya lupa mencantumkan. Tapi kira-kira itu, jadi itu yang permasalahan yang terjadi. Kemudian selama ini ternyata yang digaungkan oleh banyak orang tentang Islam rahmatan lil alamin itu belum terserap dengan baik di dalam masyarakat Muslim, bahwa Islam harus menerima semuanya, baik termasuk difabel, bahwa semua orang berhak ibadah, itu juga ternyata belum terserap dan terimplementasikan dengan baik sebagaimana
telah diajarkan bahwa tentang Abasya wa Tawala di dalam Al-Quran atau surat An-Nur yang mengatakan bahwa apabila ada teman-teman penyandang disabilitas itu, maka ajaklah makan dan janganlah engkau menyingkirkan mereka dan seterusnya, itu ternyata tidak. Kemudian buku fikih ini menjawab itu, menjawab bukan hanya dalam konteks masalah-masalah yang dihadapi difabel, tetapi juga dalam konteks beragama maksudnya, tapi juga masalah umum ditanyakan hukumnya. Misalnya bagaimana hukumnya perusahaan yang tidak menerima difabel, hukumnya haram. Di situ ada dalilnya dan ada ibaratnya dari kitab klasik. Misalnya zaman dulu pernah ada begini-begini. Misalnya bagaimana hukumnya membangun masjid yang aksesibel, yang tidak aksesibel. Apakah sah misalnya? Di situ ini ada lonjakan pemikiran progresif yang luar biasa. Dalam fikih biasanya taklif atau hukum itu dibebankan pada individu, tetapi di sini ternyata banyak kitab yang membebankan hukum itu kepada negara ataupun kepada masyarakat. Maksudnya apa? Misalnya ada kebijakan yang itu diputusi masyarakat. Masyarakat itu juga ikut bersuara. Sebagai contoh, bagaimana hukumnya masjid yang tidak aksesibel yang itu dibangun oleh masyarakat. Padahal di situ ada sejumlah orang yang difabel begitu. Nah itu hukumnya juga haram di situ. Dan di situ bahkan sampai apabila itu masjidnya adalah masjid pemerintah, maka pemerintahnya berdosa. Apabila itu masjidnya itu adalah masjid BUMN, maka BUMN-nya itu berdosa. Apabila masjid itu dibangun berdasarkan iuran satu kampung, maka mereka juga berdosa. Karena itu sama saja tidak memberikan hak yang sama kepada kelompok difabel untuk terlibat di dalam ibadah. Karena menurut asumsi ibarah yang dalam kitab-kitab itu, bahwa masyarakat difabel mereka juga membayar pajak, ikut kontribusi itu, dan seterusnya. Nah, misalnya bagaimana hukum pura-pura difabel itu juga ada. Itu hukumnya jelas haram, misalnya. Nah, yang menarik dari buku fikih ini itu adalah beyond rukhsah atau melampaui rukhsah. Misalnya kan kalau selama ini diutarakan oleh kelompok-kelompok agamawan, misalnya masjidnya nggak aksesibel, ya udah kamu nggak ikut aja, nggak apa-apa, rukhsah atau istisna. Permasalahannya kemudian kalau semuanya rukhsah, misalnya haji gitu, dia nggak bisa ikut sa'i atau ikut tawaf karena tidak aksesibel. Kemudian itu dimakfu karena alasan rukhsah. Sampai kapan rukhsah itu akan terjadi? Dengan demikian, kalau rukhsah itu terus diteruskan, maka difabel selamanya tidak akan bisa terlibat di pengajian di masjid, selamanya tidak bisa ikut dalam pengajian dimanapun itu berada, sehingga masyarakat tidak akan menjadi inklusif. Gitu. Maka fikihnya harus beyond rukhsah, dia harus menghukumi dan memberikan solusi agar difabel itu bisa hidup sebagaimana yang lain, bukan kemudian terus-menerus mendapat istisna atau pengecualian. Nah ini yang dibangun, semangat yang dibangun oleh para ulama, Nahdlatul Ulama saat itu adalah harus melampaui rukhsah dan juga tidak bisa menggunakan nalar charity. Tetapi misalnya bagaimana ketika difabel itu miskin, itu dia boleh menjadi objek bagian dari mustadafin yang mustahik zakat. Tetapi kalau dia itu adalah kelompok difabel dari kelompok kaya, misalnya dari kelas menengah, itu dia juga bukan kelompok kelompok mustahik. Gitu. Memasukkan difabel di dalam kelompok mustahik itu pun sendiri sudah luar biasa, apalagi sampai mendefinisikan bahwa sejauh mana ukuran dia itu berhak atau tidak. Berarti kan ini ada suatu lompatan bahwa difabel itu semestinya adalah dinilai dulu apakah dia mampu atau tidak. Kalau selamanya difabel kita nilai sebagai kelompok tidak mampu, berarti artinya adalah charity. Dan lebih dari itu adalah taklif yang biasanya dalam fikih itu dilakukan untuk diberikan kepada kelompok individu, sekarang diberikan kepada masyarakat maupun lembaga. Dan lebih dari itu, fikih yang ada di buku ini juga mampu melampaui apa yang disebut dengan tradisi yang lama, yaitu biasanya kalau tidak bisa melakukan maka istisna atau rukhsah. Nah ini
dia lebih maju dari itu. Nah, salah satu misalnya ini juga banyak sekali permasalahan, misalnya apakah termasuk disabilitas itu termasuk bagian dari kafaah misalnya. Kafaah itu apa ya? Kalau mau menikah itu loh. Nah, ternyata disabilitas itu bukan bagian dari kafaah. Kafaah itu misalnya ketika kita mau menikah kan harus dipertimbangkan garis nusuk, nasab, agama, harta dan seterusnya. Nah, disabilitas itu bukan bagian dari itu. Saya kira itu dari saya pemantiknya. Saya dengan dengan mudah akan memberikan buku ini. Nanti saya kirim, saya share. Dan tentu saja saya bukan ulama, saya hanya panitia dan hanya mendengarkan. Saya hanya waktu mondok juga suka bolos, suka nonton bioskop, jadi ngajinya kurang benar. Apabila ada kekeliruan istilah dan kekeliruan pemahaman, saya minta maaf. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Slamet Tohari atas sharingnya. Tadi sangat menggugah ya, bahwa sebenarnya rukhsah itu bisa menjadi sesuatu yang menghalangi, sebenarnya justru menghalangi kaum disabel untuk bisa berkarya lebih baik lagi, terutama di bidang agama seperti itu ya, dan juga menghadiri kegiatan keagamaan. Justru rukhsah itu bisa menjadi penghalang. Jadi tadi itu yang diberarti adalah beyond rukhsah itu sendiri bagi para penyandang disabilitas. Nah, diskusinya ini cukup menarik ya Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Jadi barangkali ada Bapak, Ibu, adik-adik yang ingin bertanya ya kepada dua pembicara, baik kepada Bapak Slamet Tohari maupun Bapak Eka Prastama yang sudah sharing banyak hal ya mengenai disabilitas, fenomena dan disabel dan juga berkaitan dengan fikih bagi penyandang disabel. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, mangga dipersilakan. Ya Bapak, silakan. Ya, saya agak terganggu dengan istilah rukhsah ya. Rukhsah itu sebetulnya justru mempermudah, jadi bukan menghilangkan hak. Itu yang mungkin nanti perlu kita bahas lebih lanjut. Bukan karena tidak ada tangga, tidak ada tempat untuk orang disabel masuk masjid itu terus mereka dapat rukhsah. Rukhsah itu sebetulnya pilihan bagi orang disabel itu untuk melakukan atau tidak melakukan karena dia menganggap aku nggak mampu seperti itu. Bukan karena fasilitas yang tidak ada. Jadi kalau fasilitas yang tidak ada itu karena kesalahan yang membuat tempat itu. Jadi kalau rukhsah nanti kesannya wah ini orang yang difabel ini mendapatkan keistimewaan ini gitu. Jadi itu justru memberikan kemudahan. Jadi harusnya kita memfasilitasi mereka gitu. Itu yang pertama. Karena memang dasar kata rukhsah itu memberikan kemudahan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mohon info tentang disabel dan difabel. Kalau di luar negeri itu ada istilahnya disability. Mungkin Mas Slamet sama Mas Eka atau teman yang lain bisa ada nggak perbedaan khususnya itu. Terus kalau kita ngomong VK, kalau memang dasarnya hanya kitab-kitab klasik, VK itu jumud. Kalau menurut saya pernah ngomong sama teman-teman dulu, itu andai kata Imam Syafi'i atau Imam Mazhab itu dulu sebelum membuat buku fikih itu menjelajahi dunia dari timur ke barat, saya kira bentuk hukum yang disampaikan tentu akan berbeda juga. Artinya fikih itu membuka peluang untuk perubahan sesuai dengan value dan kondisi masyarakat setempat. Di Inggris yang saya saat ini berada, sudah bertahun-tahun saya di sini, itu memang ada level-level accessibility. Jadi kalau kita ngomong disable, itu fasilitas yang diberikan itu berkaitan dengan aksesabilitas. Jadi masjid memang tidak semuanya memiliki accessibility yang cukup untuk difabel atau disabel kalau di luar negeri. Tapi diberikan kayak model itu Mas Slamet. Jadi
level. Jadi dia masjid ini masjid level X yang ada fasilitas disabelnya. Ini level di atasnya lagi yang belum ada, yang lengkap di fasilitas disabelnya dan sebagainya itu. Jadi memang tidak bisa digeneralisir karena nanti dalam rangka kita mengakomodir kebutuhan teman-teman disabel, tapi justru itu bisa menghalangi dalam tanda kutip niat baik orang banyak untuk mendirikan masjid misalnya seperti itu. Jadi juga perlu dipikirkan konsep kayak sertifikasi masjid atau ruang-ruang publik. Misalnya rumah sakit tipe kelas A, itu lengkap fasilitas disabelnya. Kelas B misalnya yang di bawahnya itu mungkin levelnya sampai sekian. Jadi masyarakat itu tahu, misalnya kita juga misalnya ada fasilitas kita buat APP lah, misalnya untuk pengguna kaum difabel atau disabel itu, kita bisa menemukan rumah makan yang ada fasilitas disabelnya, atau masjid yang ada fasilitas untuk kaum yang perlu bantuan. Itu saya kira ide yang bagus daripada nanti mencap ini halal atau haram, ini dosa atau tidak bagi yang bangun. Itu menurut saya terlalu frontal, pikirnya terlalu hitam putih jadinya. Itu mungkin pendekatan yang perlu bisa kita ajukan bersama. Karena jujur, bahkan di negara maju pun tidak semua itu fasilitas untuk disable atau disabilitas atau aksesabilitas itu ada. Jadi itu yang harus yang pertama. Yang kedua, saya sepakat itu bahwa kita perlu mendekonstruksi pemikiran tentang kaum yang kita sebut saudara yang difabel, karena dalam hal ini memandang rendah itu sesuatu yang salah. Teman-teman yang memiliki disabilitas itu banyak yang berprestasi. Jadi justru mereka banyak yang, kalau kita menilik komentarnya Mas Eka pertama tadi, khairinas, anfa'uhum linnas, mereka banyak yang lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia daripada kita. Misalnya seperti itu, ya kan? Contoh kata, banyak ilmuwan yang hebat, banyak pemimpin negara yang hebat juga dari golongan mereka. Itu. Contoh misalnya Hawking dan sebagainya. Ini kita perlu kontra ya, tapi itu salah satu contoh saja. Artinya, tatkala kita menempatkan mereka itu seseorang yang wajib dikasihani, itu sesuatu yang salah sebetulnya. Jadi sebetulnya justru kita menempatkan mereka itu equal. Kalau di Inggris ini atau di negara-negara maju yang saya lihat, disabel itu bukan halangan mereka untuk ke tempat publik. Keluarga juga happy dalam mengajak mereka ke mall, kemana, tidak merasa itu, karena memang masyarakat sudah dididik secara sosiologi bahwa disabel itu atau kaum-kaum itu tidak untuk direndahkan, tapi untuk diberikan hak yang sama. Itu saya sepakat itu. Dan agama harus hadir dalam hal ini. NU misalnya itu harus hadir di depan, bukan kalah, harus hadir di depan, sehingga nggak ada lagi istilah stigma wong pekok dan sebagainya, wong stigma yang kasar terhadap, mohon maaf, terhadap mereka itu. Gitu. Kemarin barusan kita buat acara bantuan kepada kaum disabel di Solo itu, banyak kaum disabel yang nggak memiliki identitas karena dia dibuang dari keluarganya, nggak memiliki kakak, nggak memiliki KTP, terutama yang disabel mental, Mas Slamet dan Mas Eka. Mungkin di tempat lain juga ada. Nah itu kalau kita ngomong dosa semua itu orang Solo itu misalnya. Karena gara-gara mereka nggak punya kakak, nggak punya KTP, mereka nggak bisa dapat BLT dan sebagainya. Gitu. Misalnya seperti itu. Saya kira mungkin diskusinya bisa kita lanjut lebih banyak lagi, tapi karena waktu ya mungkin 2 atau 3 itu aja. Yang pertama tadi tentang kemudahan rusuh, ya kan. Dan yang kedua dan ketiga tadi barusan saya sampaikan. Terima kasih, mohon komentarnya dan pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Didi. Baik, mangga Bapak Slamet Tohari, silakan barangkali ingin memberikan tanggapan atas pertanyaannya. Mas Eka dulu mungkin. Oh ya, Mas
Mas Eka atau Bapak Eka barangkali ada yang ingin ditanggapi. Mangga silakan. Ya, makasih Mbak Hato, Mbak Didi. Dan saya juga senang ternyata di Solo kemarin saya lihat fotonya juga seru, berbagi donasi sahur dengan kelompok disabilitas atau difabel. Ya setidaknya itu membuat apa ya satu kebahagiaan buat mereka. Nah, terkait dengan istilah tadi mungkin nanti juga Mas Slamet bisa menambahkan. Jadi ada dua konsep ya, artinya kalau difabel itu dalam konteks pergerakan, karena beberapa puluh tahun yang lalu itu Mansur Fakih dari Jogja itu melihat bahwa diskriminasi dan stigma yang begitu kuat di Indonesia dan pergerakan yang begitu lemah sehingga perlu ada satu upaya-upaya yang lebih terstruktur dan serius untuk melawan itu, sehingga istilah difabel atau differently able people itu diangkat oleh aktivis pergerakan dengan konteks untuk bagaimana memperjuangkan. Tetapi dalam konteks istilah secara formal memang saat ini kalau kita di internasional kan ada dua ya, person with disability atau people with disability ya. Dua itu pun sebenarnya juga agak sedikit berbeda gitu kan. Di daerah Amerika dengan daerah Eropa misalnya kan, antara people dan person with disabilities, dan biasanya penyebutan pun penulisannya pun juga ada etiknya. Jadi misalnya anak yang tidak bisa berjalan atau anak punya hambatan mobilitas. Jadi disebutkan a child with gitu kan, anak dengan kesulitan bicara. Jadi bukan kesulitannya dulu yang disampaikan, tapi anaknya dulu, personnya dulu, baru dia kesulitannya apa. Jadi sebenarnya secara istilah itu sekarang sebenarnya kita kalau bicara secara formal itu sama, karena Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang disabilitas, kemudian tentang CRPD, pengesahan konvensi CRPD atau Commission of the Rights of People with Disabilities, kemudian berbagai policy turunan dari itu secara hukum menyatakan penyandang disabilitas. Tapi ketika kita bicara dalam konteks diskusi, dalam konteks pergerakan, itu difabel itu tidak ada masalah. Jadi semestinya kita tidak menghabiskan energi kita untuk membahas perbedaan itu, artinya perbedaan cara pandang dan sebagainya. Tetapi bagaimana justru yang penting sekarang bagaimana kita berupaya bersama-sama membuka ruang-ruang yang lebih konstruktif untuk melakukan dekonstruksi tadi, sehingga betul-betul ada perubahan yang substantif di masyarakat kita. Karena itu hal yang sangat mendasar sebenarnya yang perlu diangkat terus oleh semuanya. Dan sore ini saya juga sangat terima kasih teman-teman di KMNU mau mengangkat isu ini sebagai salah satu isu ngabuburit sore menjelang buka. Mungkin itu sih ya hal yang saya sampaikan. Mungkin Mas Slamet bisa menambahkan tentang tadi rukhsah. Nah, kalau menurut saya sih tadi sedikit saja mungkin yang sama yang menambahkan. Kalau bicara rukhsah atau meringankan, sebenarnya juga ya ini sesuatu yang tidak mudah ya, karena kalau bicara fakta memang lingkungan kita masih sangat tidak aksesibel misalnya. Jangankan ke masjid ya, di rumah saja tidak mudah itu kan. Kemarin saya nengok anak yang tidak bisa jalan pun juga dia juga tidak bisa kemana-mana, mau keluar juga nggak bisa, mau pindah ruangan juga nggak bisa karena terap-terapan misalnya. Nah, bagaimana juga ketika dia sholat, padahal anak itu umurnya sudah sekitar 7 tahun, dia masih ngompol, artinya dia hanya duduk saja dan ya dia belum bisa memahami itu gitu kan. Nah, saya sepakat bahwa itu bukan sebagai hal yang kemudahan. Artinya banyak juga teman-teman yang meskipun tidak akses dia berangkat begitu ya. Misalnya masjid, wah ini jeglong-jeglong, ada undang-undang, ya dia berusaha untuk berangkat, dia ke masjid. Ya itu sesuatu usaha yang dia lakukan. Tapi secara kebijakan semestinya memang hal itu akan semestinya diperbaiki sehingga
teman-teman kita bisa akses itu. Kalau tadi misalnya ada Mbak Vira, jadi kita bisa tanya misalnya Mbak Vira di Tuban, selama hidup ini apakah dia pernah sholat taraweh di Masjid Agung Tuban misalnya? Saya nggak yakin dia pernah taraweh di sana karena itu tangga-tangga semua naik ke atas. Nah, misalnya gitu kan, apakah dia akan taraweh di parkiran gitu kan, nanti dilihat orang juga diketawakan. Nah, itu Masjid Agung Tuban itu saya pernah ke sana dan memang belum akses. Nah, bagi teman-teman yang disabilitas itu kan yang lain bisa menikmati, wah kita bisa tarawih full 30 hari di masjid, akses. Tapi dia hanya bisa melihat dari rumah, karena tidak bisa mengakses ke sana. Nah, itu memang saya sepakat perlu ada, ya tadi kalau bicara bahwa berdosa satu daerah itu dalam konteks untuk mendorong bagaimana itu segera dilakukan perubahan-perubahan yang konkret gitu kan. Karena kalau tidak seperti itu memang sangat lambat dan ya tidak hanya masalah ibadah ya, masalah sekolah, masalah yang lainnya itu juga sangat perlu didorong dengan lebih kuat lagi. Mungkin itu dari saya, mungkin Mas Slamet bisa menambahkan. Baik, dan barangkali dari Bapak Slamet hari ingin memberikan tanggapan. Silakan, Baik, Pak. terima kasih pertanyaan dari Pak Didik tadi ya, terkait istilah difabel. Jadi dulu itu memang istilahnya itu adalah penyandang cacat. Istilah itu dirasa tidak fair begitu. Kenapa cacat gitu kan? Terus kalau saya ini penyandang cacat Bapak Ibu. Nah, oke, saya akan memberikan gambaran sedikit ya. Ini saya share. Nah, kelihatan ya? Bapak Ibu? Kelihatan Mas, sip, kelihatan. Di full screen lebih bagus Mas, full screen. Di slideshow. Nah, ini kenapa istilahnya ada difabel dan disabilitas. Jadi dahulu itu penyandang cacat, kemudian dikritik oleh teman-teman difabel, yang tadi disebut juga salah satunya adalah aktivis yang dekat dengan difabel, itu Pak Mansur Fakih. Menurutnya sebenarnya yang cacat itu kan tidak ada. Sebenarnya cacat itu masalah mayoritas dan minoritas saja. Nah, kemudian ini adalah masalah power, masalah rebutan kekuasaan dalam konteks siapa yang memenangkan pertarungan di masyarakat. Sehingga cacat sebenarnya adalah proses pencacatan. Semakin bangunan-bangunan tidak aksesibel dibangun, itu menuntut akan menyesuaikan dengan tubuh mereka. Nah, ketika tubuh mereka yang mayoritas itu adalah seperti non-difabel, maka kemudian yang difabel itu dianggap sebagai kelompok cacat. Tapi sebenarnya adalah cacat dan tidak cacat itu tidak ada. Nah, maka kemudian diganti, sebenarnya yang cacat tidak cacat itu adalah masalah perbedaan. Maka istilahnya adalah differently able people, yaitu orang dengan perbedaan kemampuan yang berbeda. Dan setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ya sudah, jangan panggil orang cacat, berarti difabel. Tetapi di dalam bahasa Inggris, imbuhan atau tambahan div itu sufik atau itu tidak ada sebagai sufik, itu tidak ada. Adanya juga dis atau in atau unable. Nah, dan itu ada, tetapi div itu nggak ada. Kemudian pada tahun 2019 tahun 2011 Indonesia melakukan ratifikasi CRPD, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, menerjemahkan penyandang disabilitas, person with disabilities, itu menjadi penyandang disabilitas. Jadi ternyata definisi disability di dalam bahasa Inggris itu adalah berbeda dengan disable people, disable mati people. Ini idenya benar-benar dari masyarakat UK, dari UK. Bukan disable people, tapi people with disabilities. Satu diubah menjadi penyandang disabilitas. Akhirnya semua undang-undang, semua sebutan resmi pemerintah itu memakai penyandang disabilitas. Nah, di dalam bahasa Inggris, kata-kata person with disabilities itu adalah orang dengan ketidakmampuan yang itu disebabkan oleh faktor luar, bukan karena faktor internal. Kalau faktor internal itu unable katanya. Saya kurang tahu bahasa, tapi saya baca literatur demikian.
Jadi kalau yang misalnya sesuatunya itu tidak bisa, maka misalnya sesuatu tidak bisa dicolokkan, itu memang unable. Tapi kalau sesuatu itu tidak bisa karena faktor eksternal, maka disable. Nah, kalau faktor eksternal, maka kemudian person with disabilities. Tapi karena ini istilah ini terlanjur digunakan, ada difabel, ada disabilitas, akhirnya ya sudahlah, tidak masalah. Yang penting tidak penyandang cacat. Karena penyandang cacat itu terlalu terlalu memojokkan kira-kira, karena terlalu menghina manusia. Kan ini sudah sempurna, kenapa harus dicacatkan? Nah, kira-kira begitu. Nah, perihal rukhsah tadi, sebenarnya ini bukan keputusan saya, sebenarnya ini adalah keputusan para alim ulama yang hadir pada saat itu, bahwa itu berdasarkan hasil dari FGD, Bapak. Jadi FGD itu sering kali misalnya ada tunanetra atau orang yang pakai kursi roda, tidak sholat id atau tidak jumatan, dia laki-laki dan tidak jumatan karena dapat rukhsah. Karena apa? Karena masjidnya tidak aksesibel. Akhirnya, oh, kamu nggak apa-apa diganti sholat duhur, itu rukhsah kok, karena masjidnya nggak aksesibel di kampung itu. Pertanyaannya kemudian, sampai kapan difabel kursi roda ini akan terus tidak ikut sholat Jumat? Akhirnya dia tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat, dia tidak bisa mendapat ganjaran yang lebih, misalnya 27 rakaat, sehingga dia harus munfarid, harus di luar. Nah, ini kemudian oleh para alim ulama yang datang saat itu adalah 38 kiai di Jawa Timur, termasuk Kiai Muhajir, juga termasuk Muhajir datang nggak ya? Tapi yang termasuk di situ adalah Najib Hasan, ketua Lembaga Basul Masalah LNU, bahkan ditahsih oleh salah satunya adalah Gus Maimun, Gus Gofur Maimun, putranya Mbah Maimun Dobar, dan juga oleh PBNU langsung di Jawa di kantor PBNU. Saya kira Mas Eka datang saat itu. Jadi langsung dikoreksi yang salah yang mana, dan ini saya hanya mengutarakan. Nah, kemudian perihal kenapa menjadi wajib. Nah, ini saya tunjukkan ada pasal itu, Bapak Ibu, yang ini bukan, sekali lagi bukan keputusan saya, tetapi saya hanya membacakan. Misalnya di sini, kewajiban penyediaan fasilitas masjid yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Ini kemudian masalah-masalahnya, kemudian ini ibarat-ibaratnya kenapa wajib. Ini adalah Said Balawi, yajibu alal insal pemimpin, dan seterusnya. Dan menurut saya sih, ya gimana ya, diwajibkan aja mungkin banyak yang akan melanggar gitu. Jadi misalnya nggak apa-apa diwajibkan biar takut gitu loh. Toh kalau misalnya di sunnah muakkad dimahbubahkan gitu, malah jadi tambah tidak patuh terhadap kewajiban gitu. Tapi ya mungkin ini perbedaan persepsi, dan tapi ini saya hanya membacakan apa yang telah disepakati oleh alim ulama dan ulama. Mungkin mereka punya pertimbangan-pertimbangan bahwa apa yang dihukumi atau diputuskan ini akan menjadi daya dorong terhadap perubahan. Karena mereka paham bahwa toh ini juga tidak akan mengubah masyarakat atau bagaimana. Ini juga saya sebutkan termasuk kewajiban menyediakan fasilitas haji. Jadi gitu Pak, ini saya benar-benar kurang paham tentang fikihnya bagaimana, saya hanya mengutarakan. Saya hanya terlibat sebagai mustami' di situ dan tidak ikut di dalam sebagai kategori ulama untuk ikut memutuskan. Saya panitia sama tukang mengedit buku-bukunya. Katen. Baik, berikutnya mungkin barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Bapak Ibu silakan. Moderator mungkin itu ada yang di chat itu.
Oh ya, kalau nggak ada yang, mungkin barangkali ada yang mau tanya langsung dulu Bapak, kalau nggak ada nanti saya bacakan yang pertanyaan lewat chat. Bacain Ada aja yang Bu, yang di setting. Oh, oke. Ini saya pilih secara random aja, jadi ada beberapa pertanyaan di chat group. Oke, nah coba yang ini, yang tentang pendidikan tinggi ya. Ada pertanyaan dari Bapak Tri Hadian. Selama ini bagaimana kan satu kesempatan bagi difabel untuk masuk ke PTN? Nah, barangkali ini cocok ya dijawab oleh Bapak Slamet Tohari. Apakah ada kemudahan-kemudahan atau disamakan dengan siswa non-difabel? Matur nuwun. Barangkali bisa ditindaklanjuti Bapak, ditanggapi. Matur nuwun. Ini Mas Eka apa saya ini? Mas Eka dulu mungkin. Enggak, siapa aja boleh. Mas Slamet tuh. Ini terkait dengan aksesibilitas ya, Ya, difabel ke pendidikan tinggi. mungkin saya menjawabnya sebagai pengantar juga. Jadi sebenarnya kalau bicara pendidikan ini, ya kalau kayak kita yang berusaha sudah lama ya berjuang itu dari tahun 2000 awal 2008 udah mulai meningkat, 2010 sampai 10 tahun juga kasusnya masih banyak sekali gitu kan. Dan ya tadi kita kalau kita bicara pendekatan agama, kemudian kita sudah punya dasar-dasar itu, kenapa ini masih saja jadi masalah gitu kan. Tahun kemarin saya mengangkat satu anak dengan autisme di dekat di kota saya yang kelas 1-nya diterima, kelas 2-nya boleh masuk tapi nggak ada absennya. Misalnya. Dan dia anak yang tidak mampu. Ya sekali lagi memang diskriminasi ini juga akan bertingkat ya. Diskriminasi antar kelompok ya, kelompok dengan disabilitas dan yang non disabilitas. Di disabilitas sendiri juga ada yang mampu, yang tidak mampu kayak tadi Mas Slamet menyampaikan. Nah, saya memang fokus pada kelompok yang difabel dan yang tidak mampu karena mereka yang semakin terdiskriminasi dan semakin merasakan itu. Nah, dalam pendidikan misalnya beberapa contoh itu anak yang kelas 1-nya diterima di sekolah umum itu, tapi anak autis, tapi pinter dia. Kelas 2 boleh masuk, tapi di absennya tidak ada. Jadi dikeluarkan tapi sekolahnya takut mengeluarkan karena nanti kena sanksi gitu kan. Nah, orang tuanya hanya buruh kasar biasa dan seterusnya lah. Sampai akhirnya harus kita urus, kita support. Nah, banyak hal seperti itu. Anak juga masih banyak yang anak difabel daftar di SLB itu juga ditolak, itu juga banyak. Gimana? Di SLB ditolak terus mau sekolah di mana gitu kan? Yang tadi saya temuin juga begitu. Kemarin saya temuin itu di Salatiga itu dia daftar di SLB itu ditolak karena dianggap belum bisa mengikuti sekolah klasikal begitu. Nah, kalau dia difabel, sampai kapan dia bisa seperti itu kalau menunggu? Bukankah tugas pendidikan sebenarnya untuk membantu orang tua dan membantu istilahnya membantu perkembangan anak itu sehingga bisa sesuai dengan yang diharapkan untuk bisa berkembang lebih baik gitu kan. Nah kalau nunggu dia hanya diam di tempat duduk, lawan dia emang nggak bisa duduk mau gimana kan gitu misalnya. Nah konsep-konsep itu sebenarnya sudah banyak secara kebijakan Indonesia cukup banyak gitu kan. Terakhir adalah ada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 itu di bulan Maret tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas di dalam pendidikan. Itu mencakup seluruh tingkat dan jenis jenjang pendidikan dari PAUD, TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Ini memang masih baru turunan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Nah sekali lagi ini memang masih baru dan ya ini juga terhantam isu COVID dan seterusnya sehingga mungkin agak sedikit terlupakan. Tetapi ya permasalahannya adalah bagaimana regulasi itu bisa diterapkan. Nah, sebenarnya disinilah peran-peran seperti fikih disabilitas ini untuk bisa memperkuat itu, gitu kan. Karena regulasi hukum secara negara ada, nah kita dorong lagi dengan penguatan fikih-fikih disabilitas ini, gitu kan, sehingga sekolah misalnya atau pemangku kepentingan di tingkat terkait itu bisa memiliki keberpihakan. Dan kalau kita bicara jumlah, tentu saja di Indonesia termasuk angka yang sangat besar, gitu kan di dunia ini. Nah, itu yang perlu diperhatikan sehingga regulasinya ada, tetapi bagaimana itu diterapkan. Nah, ketika penerapan itu memang kembali kepada sense of apa ya,
ya masing-masing lah itu kan. Mau training 10 kali kalau dia tidak concern juga tidak akan ada pengaruhnya. Mau regulasi semakin banyak kalau tidak ditegakkan betul secara hukum, kemudian ya bisnis as usual, tetap aja jalan biasa, ya tidak akan banyak perubahan. Dan justru memang banyak perubahan terjadi ketika kita mengajak disabilitas itu terlibat dalam advokasi ini gitu kan. Misalnya kita ajak teman-teman untuk bisa mengadvokasi sekolah yang menolak kenapa gitu kan misalnya. Itu emang lebih efektif juga untuk bisa merubah itu. Tapi kalau menjawab tadi masalah pendidikan, kalau di pendidikan tinggi saya pikir Mas Slamet juga paham ada peraturan Permendikti waktu itu kalau nggak salah nomor 40 itu tentang pendidikan tinggi. Kemudian di Undang-Undang 8 2016 juga ada tentang layanan disabilitas di setiap perguruan tinggi itu. Kemudian sekarang ada PP nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik dengan disabilitas. Akomodasi yang layak itu artinya adalah bagaimana memberikan satu penyesuaian yang tepat sesuai dengan kondisi peserta didik tersebut gitu kan. Jadi kalau di pendidikan itu di PP 70 tahun 2000 lupa ya, PP 70 tahun 2011 atau berapa itu tentang pendidikan, itu sudah jelas di setiap jenjang dan tingkat pendidikan itu harus menyediakan akomodasi yang layak tadi. Aksesibilitas misalnya, kemudian penyesuaian di kelas dan seterusnya. Itu sudah ada, hanya memang permasalahannya adalah di lapangannya tidak semudah itu. Dan banyak keluarga itu harus berjuang untuk itu. Harus berdarah-darah untuk itu, harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak baru. Para pemangku kepentingan itu memberikan perhatian terhadap mereka. Nah ini yang menyedihkan lagi bahwa kalau kita bicara agama misalnya ya sama-sama Muslim gitu kan. Pejabatnya yang nolak juga Muslim, yang didiskriminasi juga Muslim gitu kan. Tapi nah kenapa tidak ketemu? Nah, artinya begitu. Dan saya pikir semua agama juga punya dorongan yang sama untuk itu. Nah, ini yang jadi catatan saya saja. Mungkin Mas Slamet bisa menambahkan. Baik, terima kasih untuk perguruan tinggi. Itu sekarang perkembangannya cukup lumayan, cukup baik. Pada tahun 2011 itu baru ada 2 kampus yang memberikan layanan, yaitu UIN Jogja dan kami, Pusat Studi Layanan Universitas Brawijaya. Pusat Studi dan Layanan Disabilitas di Universitas Brawijaya. Sekarang kalau tidak salah ada lebih dari 5. Mungkin ya, UPSL DUB, UIN Sunan Kalijaga, ada UNY, UNESA, UNER, ULM, terus Jember, itu ada Jember, terus mungkin itu 7, baru sudah ada 7. Ada lagi yang mulai itu adalah itu kasus kampus di swasta di Jakarta, lupa saya. Nah, sebenarnya kita sudah punya undang-undang, sudah punya peraturan yang disebutkan Mas Ika tadi, bahkan peraturan terbaru yang merupakan peraturan pemerintah tahun 2020 diterbitkan Januari itu juga ada. Tapi ya itu tadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir itu baru ada 7 kampus yang membuka dan memberikan layanan. Layanannya kalau di UB banyak sekali, termasuk penerjemah bahasa isyarat, termasuk pendamping, termasuk mobil. Jadi ada mobil yang van yang aksesibel buat kursi roda, termasuk ada aplikasi untuk penghubung pendamping, juga ada workshop-workshop kepada dosen-dosen dan seterusnya. Tapi kalau yang lainnya saya kurang paham. Nah, itu kira-kira akses di perguruan tinggi. Tapi dari sekian mahasiswa di Indonesia, sekitar 1 juta atau 2 juta mahasiswa di Indonesia, itu difabelnya itu cuma 167 atau di dikti. Data dikti itu 167.
dan 126-nya atau lebihnya itu saya kira ada di kampus Universitas Brawijaya. Tapi saya kira data Dikti itu kurang update karena sudah banyak kampus yang menerima difabel. Jadi mungkin kalau tidak salah ya sekitar 300-an mungkin saya di Indonesia. Itu. Ya. Terakhir kami survei yang dilakukan oleh kami dengan AIDRAN, Australia Disability Research Advocacy and Network itu, kita nyebar kuesioner selama 1 bulan itu cuma dapat 61 mahasiswa yang sekali. Dan terakhir untuk mental itu berbagai macam mental, termasuk autis, termasuk skizofrenia, termasuk bipolar dan macam-macam. Itu kadang-kadang menjadi difabel yang tidak kelihatan, tapi sebenarnya itu sangat riskan, terutama di era pandemi seperti ini. Banyak orang mengalami itu relapse. Kalau boleh dibandingkan dengan difabel-difabel lain, seringkali yang mental ini jarang diperhatikan. Sebenarnya mereka juga potensi besar untuk membahayakan. Kalau di dalam Islam itu kan di fikih itu sebenarnya ada juga rufi al-qalamu al-salasin itu. An-naumu hatta yastaiqiza al-jununu hatta as-sabiyyu hatta yahtalima, misalnya gitu. Itu orang yang diangkat hukum agama bagi mereka yang anak-anak yang sudah anaknya sampai dia bermimpi, orang yang tanpa kesadaran sampai dia sadar dan seterusnya. Nah, sekali lagi dan ini hukumnya rukhsah, tapi masih banyak harus diakui bahwa anak autis, anak Down syndrome itu ketika dewasa orang tuanya meninggal gitu banyak yang direbut asuransinya oleh orang lain. Saya mengatakan demikian karena pernah ada kasus sehingga kami sebenarnya minta maaf karena tidak melibatkan isu disabilitas mental dalam perumusan fikih yang disusun oleh PBNU. Tapi menariknya NU langsung respon. Jadi sekitar bulan Desember kemarin saya dipanggil oleh PBNU untuk merumuskan bahasan tentang fikih disabilitas mental, khusus disabilitas mental. Seharusnya Munas NU itu kan ada di Rembang tahun ini, tahun 2020 bulan Februari atau Maret. Tetapi ditunda dan ada COVID itu kemudian tidak jadi. Dan menariknya saya masih berkontak dengan PBNU dan rencana akan ada diskusi khusus perihal disabilitas mental sebagai pra-Munas nanti setelah COVID ini selesai langsung akan dilanjutkan menjadi bahasan salah satu topik di Munas PBNU di Rembang nanti sampai COVID selesai. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Slamet Tohari dan juga Bapak Eka Prastama atas tanggapan dari pertanyaannya. Karena ini waktunya sudah habis ya sepertinya ya untuk diskusi. Selanjutnya mungkin nanti bisa kalau ingin ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan bisa melalui grup ya, bisa diskusi di grup. Selanjutnya, jadi sebenarnya kalau bisa disimpulkan ya peran fikih disabel sebenarnya tidak hanya mengukuhkan semacam kewajiban terkait agama ya bagi penyandang disabilitas, tapi juga sebenarnya mendorong masyarakat untuk juga memberikan semacam langkah untuk juga mendukung kaum disabel, di mana masyarakat seharusnya bisa lebih mensupport, karena sebenarnya bisa dibilang ukuran disabel atau tidaknya seseorang juga tergantung respon masyarakat di sekitarnya, begitu ya barangkali Bapak Ibu. Selanjutnya acara yang berikutnya yaitu kasidah ya, sekitar 10 menit yang akan dibawakan oleh Bapak Agus Abdus Somad Asyazali dan ini Mbak kali ya, Mbak Marina Agustriani ya. Silahkan barangkali yang untuk menuntunkan kasidahnya dipersilakan. Bu Ilma mohon izin Bu. Ya. Saya Afif, mohon maaf, mau menyampaikan pesan dari Pak Kemas selaku PIC dari pelantun qasidah. Sepertinya beliau tidak bisa bergabung seperti itu karena lagi sakit, jadi mohon maaf. Jadi kemungkinan untuk pelantun qasidah langsung dipimpin sama Mbak Marina seperti itu ya. Itu Oh iya, Mangga. Matur suwun. Baik,
Baik, silakan kepada Mbak Marina. Dipersilakan. Ya. Langsung qasidah aja ya, Bu. Ya, langsung aja. Namat a'yuni yawma, namat wal haninu nama, rahat tatawini ru'yak ya Rasulullah. Ahmad ya nurul huda bisyauqun fawqal madaini tarju antarat ruhi ya habibi fidak. Ahmad ya nurul huda bisyauqun fawqal madaini tarju antarat ruhi ya habibi fidak. Anak qalbu qalbi la fi yadi nadathu uyuni wa baha lamasal qalba. Ahmad ya nurul huda bisyauqun fawqal madaini tarju antarat ruhi ya habibi fidak. Ahmad ya nurul huda bisyauqun fawqal madaini tarju antarat ruhi ya habibi fidak. Hauduhu kautharu warwa syarbatun lidawaya irwini ya habibi ya tabib al-baraya anta li balsamu wa shifa. irwini ya habibi ya tabib al-baraya anta li shifa. Ahmad ya nurul huda bisyauqun fawqal madaini tarju antarat ruhi ya habibi fidak. Ahmad ya nurul huda bisyauqun fawqal madaini tarju antarat ruhi ya habibi fidak. Baik, terima kasih kepada Mbak Marina atas qasidah ya selawat yang sudah dibawakan. Selanjutnya kita akan menuju ke agenda berikutnya, yaitu doa ya yang akan dibacakan oleh Bapak Didi Eswiono. Kepada Bapak Didi dipersilakan. Bapak Didi, mangga dipersilakan untuk membawakan. Pak Didi pamit sepertinya, Pak. Oh, pamit ya. Barangkali bisa digantikan siapa gitu, Bapak? Untuk ada Mas doanya.
Mas Agung itu. Hilang Mas Agung. Enggak, Mungkin barangkali. langsung ditutup aja Mbak, atau enggak pakai doa, Pak. dipimpin oleh Mas Slamet. Mas Slamet Iya. aja. Mas Slamet. Boleh, boleh. Mas Slamet. Monggo silakan. Bicara masalah doa itu amplopnya 2 ini nanti. Mungkin Mas Amplopnya aja Yusuf, kan? mungkin Mas Yusuf mau menyampaikan apa? Ya, barangkali Ya, biar lebih mungkin afdol ada doanya di belakang. Enggak, silakan. Mungkin saya mungkin menyampaikan terima kasih banyak ke Mas Slamet sama Mas Eka Prastama. Jadi perjuangannya dua orang ini luar biasa untuk kalangan difabel. Saya tahu sendiri itu ya. Mungkin itu aja dari saya mewakili teman-teman Fasno. Mungkin mohon Mas Slamet bisa berkenan untuk menyampaikan doa. Monggo Mas. Selamat hari. Enggak bisa saya. Nggih, monggo, lo tak. kalau Mas Slamet yang doain bahaya nanti. Doa Kabul semua nanti. Ya. Mungkin atau mungkin dipimpin Mbak Ilma, mungkin kita bisa baca bareng-bareng ke Alif Satun mungkin. Barangkali Pak Slamet aja atau Pak Eka Prastama juga boleh. Mangga silakan. Ada Mas Afif itu loh. Nah, Mas Mas Afif juga boleh, ya, Afif boleh. Monggo Mas. Ya, mangga Mas silakan. Agung itu juga ada. Iya, boleh coba aja, boleh aja. Ya, mohon izin untuk Mbak Dali, Pak D. Adoh ya, Mbak Adoh untuk memimpin doa ya, Bu Ilma ya, dan Bapak Ibu sekalian. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Allahumma ya Allah taqabbal innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ya Allah taqabbal du'ana taqabbal du'ana ya Allah. Allahumma hasil maqasidana fi hajatina ya Allah. Allahumma hasil maqasidana fi hajatina ya Allah. Allahumma hasil maqasidana fi hajatina ya Allah. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayya warhamna kama rabbayani shighara. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Saudara Afif ya telah dibacakan doanya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah tiba di penghujung acara pada sore hari ini. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan ya untuk hadir. Terima kasih juga kepada pembicara, Bapak Slamet Tohari dan juga Bapak Eka Prastama. Sampai bertemu lagi di sesi kajian ya atau ngaji yang berikutnya yang akan diadakan. Saya tutup acara pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.